Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Sahabat Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kepada kita sekalian kenikmatan-kenikmatannya. Mudah-mudahan kita termasuk daripada golongan yang pandai mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, serta para pengikutnya yang selalu setia mendukung perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk insya Allah kepada kita sekalian. Sahabat Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kami telah menyampaikan tentang bagaimana cara meningkatkan keimanan, karena keimanan ini adalah sebagai landasan kita untuk diterimanya suatu amalan-amalan yang dilaksanakan oleh kita. Maka kita akan melanjutkan lagi, yaitu bahasan kita tentang tanda-tanda daripada orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ada di dalam tanda-tanda orang yang beriman, sehingga nanti keimanan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan amalan-amalan kita diterima di sisi Allah yang menghantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Assalam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tanda-tanda atau ciri-ciri daripada orang-orang yang beriman itu dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat ke Al-Anfal surat ke-8 ayat 2 sampai ke-4. Di sana Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah, yang pertama adalah apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Jadi orang yang beriman itu tandanya adalah apabila disebut program-program Allah, disebut nama-nama Allah, disebut tentang perintah-perintah Allah, disebut tentang larangan-larangan Allah, bergetar hatinya. Bergetar hatinya itu ternyata ada dua. Bergetar karena cinta, bergetar karena benci. Jadi apabila ada orang yang membenci kepada orang lain, terus disebut namanya orang yang dibenci oleh orang itu, maka dia bergetar hatinya, bergetar karena kemarahannya. Tapi orang yang beriman itu karena cinta kepada Allah, sehingga apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Kenapa? Karena rindu kepada Allah. Ketika disebut nama Allah tentang azan, ini akan segera karena rindu ingin ketemu dengan Allah, ingin berjumpa karena kecintaannya. Begitu juga ketika kita beriman kepada Allah karena cinta kepada Allah, ketika disebutkan nama Allah, maka bergetar hatinya untuk menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan untuk meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah. Itu yang pertama, bahwa tanda orang beriman adalah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah, bergetar hatinya. Yang kedua, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, dijelaskan tentang isi daripada tanda-tanda kebesaran Allah, baik ayat Allah yang ada di Afaqiyah, Anfusiyah, atau ayat Kauniyah, atau ayat Kauliyah, maka dia bertambah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ayat-ayat Allah yang ada di Afaqiyah, Anfusiyah, atau ayat Kauniyah di alam semesta ini, dan ayat-ayat Allah yang tertulis dalam Al-Quran membuktikan bahwa apa? Bahwa ayat kauniyah yang ada di alam semesta semuanya setelah dijelaskan dalam Al-Quran, maka terbukti bahwa adanya ayat-ayat Allah yang ada di dalam alam semesta dibuktikan dengan ayat-ayat Allah yang di dalam Al-Quran,
terjadi suatu kesinambungan dan pasti cocok, maka bertambah yakin kita bahwa Al-Quran ini pasti benar. Maka ketika dibacakan ayat-ayat Allah, dia bertambah yakin, bertambah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tanda yang kedua bahwa kita adalah orang-orang yang beriman. Lalu Allah menjelaskan kelanjutannya, maka dia kepada Allah selalu bertawakal. Maka tawakal itu hanya kepada Allah. Kepada Allah bertawakal. Nah, tawakal itu selalu merasa ada keterikatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum, sedang, dan sesudah. Sebelum melaksanakan, sedang melaksanakan, dan sebelum melaksanakan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan, perilaku dalam dunia ini selalu dalam ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi merasa tawakal kepada Allah itu adalah selalu dalam hidupnya menyerahkan totalitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Merasakan bahwa semuanya dari Allah dan akan kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Sehingga ketika kita mau berangkat bepergian, maka mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu keterikatan, dan sedang bepergian tetap tawakal kepada Allah. Dan setelah bepergian tetap tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tawakal kehidupan kita adalah selalu mengikat di setiap waktu, bukan hanya di waktu-waktu tertentu saja. Itu tanda orang yang beriman ketika adalah mereka selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya, tanda-tanda orang yang beriman adalah di ayat berikutnya, alladzina yuqimuna sholata. Lalu dia adalah orang-orang yang selalu mengerjakan sholat, mendirikan sholat. Diusahakan ketika sholat adalah di awal waktu. Kenapa? Bentuk daripada kecintaan kita karena sholat itu adalah menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk dari rindunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika ada panggilan sholat, maka dia akan melaksanakan segera untuk sholat. Kenapa? Diyakini sholat itu adalah berjumpa dengan kekasihnya. Maka dengan sholat itu adalah sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diusahakan dengan konsentrasi yang penuh, atau dikatakan dengan khusyuk dalam ibadah sholat. Jadi tanda iman yang berikutnya adalah dia selalu mendirikan sholat dan takut ketika dia meninggalkan sholat. Jangan sampai meninggalkan sholat. Ketika telat dalam sholatnya saja, dia sudah merasakan rugi sekali. Dan ketika sholat itu juga yang wajib dilaksanakan, karena saking rindunya kepada Allah, saking cintanya kepada Allah, ditambah lagi dengan yang sunnah-sunnahnya. Maka bentuk daripada ketaatan kita kepada Allah, bentuk daripada kecintaan kita kepada Allah, bentuk daripada kita meyakini bahwa ini sebagai tanda-tanda tentang iman kita ada di dalam jiwa kita. Yang berikutnya, tanda iman berikutnya adalah dijelaskan oleh Allah, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apabila diberikan oleh Allah rezeki, maka dia akan selalu menginfakkan hartanya, memberikan hartanya untuk kepentingan-kepentingan Islam, memberikan hartanya untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Kenapa? Karena berinfak di jalan Allah, rezeki kita dikeluarkan untuk kepada yang haknya, yang berhak menerimanya, dan juga untuk memperjuangkan Islam, berdakwah dan sebagainya. Maka ini bagian daripada kita membersihkan harta kita yang diperoleh, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita meyakini bahwa rezeki dari Allah, Allah yang ngatur, maka ketika kita menerima rezeki yang diberikan oleh Allah, juga kita mau diatur oleh Allah tentang rezeki kita. Yaitu aturan Allah adalah ketika kita mendapatkan rezeki yang diberikan oleh Allah, kita mengeluarkan rezeki itu kepada yang berhak menerimanya. Bentuk dari membersihkan harta kita. Kenapa? Khawatir rezeki kita yang diterima masih ada yang perlu dibersihkan lagi. Seperti kita mendapatkan rezeki ketika makan ayam, ketika membeli ayam, itu rezeki dari Allah. Kita mampu membeli ayam, tentunya kita tidak memakan ayam seluruhnya dimakan, tetapi perlu dibersihkan bulu-bulunya, dibersihkan juga kotoran-kotorannya, dimasak dan sebagainya. Itu bentuk daripada apa? Kita menjaga makanan itu biar lebih baik lagi. Dan khawatir kita rezeki yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala masih terkandung hal-hal yang kurang baik,
maka kita perlu keluarkan rezeki kita. Jangan sampai nanti kotoran-kotoran atau yang masih punya haknya orang lain masuk ke dalam tubuh kita, sehingga nanti makanan kita masuk yang tidak halal akan mengakibatkan kita sulit untuk menerima keimanan, bahkan menjadikan nanti bisa dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala dan doanya kurang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah tanda-tanda orang yang beriman, sehingga dilanjutkan oleh Allah ayatnya, ulaika humul mu'minuna haqqan. Itulah orang-orang yang beriman yang sebenar-benarnya. Jadi orang yang beriman sebenar-benarnya tadi adalah mereka-mereka yang disebut nama Allah, bergetar hatinya. Dia juga ketika dibacakan ayat-ayat Allah, mereka bertambah imannya, dan dia juga bertawakal hanya kepada Allah saja, dan mereka juga selalu menjalankan sholat, disiplin dengan sholatnya, dan juga mereka menginfakkan harta yang diberikan oleh Allah. Ulaika humul mu'minun haqqan, dan mereka itu adalah orang-orang yang beriman sebenar-benarnya. Lahum darajah, maka dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya juga diangkat derajatnya oleh orang-orang yang beriman. Maka dia juga akan maghfirah, akan diberikan oleh Allah ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosa-dosanya. Maka dia juga akan diterima pahala-pahalanya. Maka dia juga akan warizqun karim, akan diberikan oleh Allah rezeki yang melimpah ruah. Maka keimanan itu akan menghadirkan rezeki yang melimpah ruah, dan rezeki itu mampu disyukuri. Kenapa? Tapi rezeki tidak hanya dipahami uang saja, tetapi rezeki kesehatan, rezeki diberikannya angin, rezeki tentang keimanan itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk diberikannya ilmu, itu juga bagian rezeki yang diterima Allah. Mudah-mudahan kita termasuk daripada orang-orang yang diberikan Allah kenikmatan iman, dan kita selalu bisa meningkatkan keimanan sehingga iman itu semakin besar, sehingga kita bisa dipertemukan oleh Allah dalam surganya Allah berkat daripada keimanan kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.